Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka meskipun lewat daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah lama ya tentunya anak-anak tidak berangkat ke sekolah. Kangen dengan sekolah tidak? Bu Penny dengan Bapak Ibu guru yang lain juga tentunya ingin segera bertemu dengan kalian. Pada kesempatan kali ini Bu Penny akan menyampaikan tentang pembahasan latihan soal ujian yang kemarin sudah diambil oleh Bapak atau Ibu kalian. Tentunya sudah dikerjakan ya. Ada 25 soal, itu nanti yang sudah sesuai dengan kisi-kisi ujian nasional gitu ya. Adakah yang belum mengerjakan? Semoga semuanya sudah nih. Ini nanti bisa sekaligus kalian siapkan lembar soal yang sudah dikerjakan, sekaligus nanti bisa dicocokkan dengan kunci jawaban. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini anak-anak, ini tentang makna kata. Bacaannya sudah dibaca ya, tentang apa? Ada kata yang bercetak miring di situ, devisa. Di soalnya adalah makna kata devisa pada paragraf tersebut. Nah, untuk soal nomor 1 seperti ini makna katanya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, gimana kalian bisa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada bukunya juga bentuk kamus, ada juga kalian bisa melalui KBBI online. Seperti ini, kita cari arti makna devisa. Ini kebetulan Bu Penny tadi sudah searching. Nah, seperti ini. Tulis devisa, langsung cari itu ya. Nah, langsung muncul. Devisa itu apa? Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Jadi jawabannya adalah A. Itu ya anak ya. Kemudian kita lanjut di nomor 2, sinonim. Sinonim apa? Ini pelajaran dari kelas 2, tentunya kalian masih ingat. Persamaan makna kata, bukan persamaan kata, tapi makna katanya. Tertinggi ini ada di paragraf yang sebelumnya tadi. Peningkatan kali ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pertumbuhan ekonomi. Apa persamaan makna kata tertinggi? Di sini adalah terbaik ya, ada di poin A. Oke. Kita lanjut di nomor 3. Bacaannya masih ingat ya? Ini tentang hiu paus, menceritakan atau memberikan informasi tentang ciri-ciri atau mendeskripsikan bentuk dan karakteristik dari hiu paus. Soalnya, nah ini menjawab menjawab pertanyaan dengan kata bagaimana. Bagaimana hiu paus memenuhi kebutuhan makanannya? Nah, kita cari di bacaan. Sudah ada ini yang Bu Penny beri garis bawah. Hiu paus memenuhi kebutuhan makanannya dengan menyaring plankton dengan insang. Itu ya, jawaban nomor 3. Kita lanjut di nomor 4. Nah, ini materi yang kemarin baru saja kita bahas, yaitu tentang kalimat utama. Masih ingat ya anak-anak ya? Untuk tataran sekolah dasar, kalimat utama itu diletakkan di awal atau di akhir. Ketika di awal disebut paragraf deduktif, kalau di akhir paragraf induktif. Kita lihat mana? Nah, lihat kalimat terakhir, pohon kelor memang sangat bermanfaat. Ini merupakan kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat yang keempat. Oke, insya Allah semuanya betul ya. Ini sudah berkali-kali Bu Penny bahas. Kita masuk ke soal nomor 5. Ide pokok. Ini tidak jauh beda dengan kalimat utama. Karena untuk mencari ide pokok, langkah pertama kita adalah mencari kalimat utama. Ide pokok ada pada kalimat utama. Ini kalimat utamanya di awal atau di akhir, kita lihat. Itulah juga merupakan tanda-tanda kalau itu kesimpulan. Itulah penyebab nilai rata-rata ujian siswa rendah. Itu kalimat utamanya. Otomatis ide pokoknya diambilkan dari kalimat utama tersebut. Berarti apa ide pokoknya anak-anak? Penyebab nilai ujian siswa rendah. Itu ya, jawabannya C. Oke. Selanjutnya
soal nomor 6. Ini tentang isi paragraf laporan. Laporan yang berbentuk paragraf gitu ya. Ini dibaca dulu, dipahami isinya tentang apa. Ini tentang kegiatan yang ada di Puskesmas Gondomanan. Tidak hanya tentang keadaan ruangan, tidak hanya tentang bagaimana melayani pasien, tidak hanya tentang jumlah pasiennya, tapi keseluruhan, yaitu kegiatan di Puskesmas Gondomanan setiap harinya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Ini disuruh mencari pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Langkah pertama apa yang dilakukan? Otomatis membaca paragrafnya. Baca paragrafnya, pahami isinya, cari mana pernyataan yang sesuai. Di sini yang sesuai adalah siswa SD Bintang dilarang menyeberang jalan sembarangan. Lihat yang option yang lainnya, yang A, C, dan D sesuai tidak dengan paragraf, isi paragrafnya? Tentunya tidak, gitu ya. Oke, lanjut. Kita di nomor 8 ya. Nah, jenis-jenis paragraf nanti di pembelajaran selanjutnya, insya Allah nanti satu kali pertemuan untuk pendalaman materi khusus Bu Penny khususkan untuk jenis-jenis paragraf, karena ini sepertinya materi baru ya. Tapi ini Bu Penny sampaikan satu soal dulu, nggak apa-apa. Nah, ada 4 jenis paragraf yang disampaikan di. Yang pertama, argumentasi. Itu paragraf yang berisi pendapat. Yang kedua, deskripsi. Itu paragraf yang berisi menggambarkan atau mendeskripsikan suatu tempat atau benda. Misalnya mendeskripsikan meja, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Itu paragraf deskripsi. Kemudian selanjutnya paragraf narasi. Narasi ini merupakan cerita, ya, ada runtutan peristiwa, ada alurnya. Itu termasuk paragraf narasi. Dan yang terakhir adalah persuasi. Ini hampir sama dengan argumentasi, berisi pendapat, tetapi bedanya di persuasi ini ada disertai dengan ajakan. Kalau anak-anak mengajak temannya itu biasanya pakai kata apa? Ayo, mari. Nah, kalau ada seperti itu berarti paragrafnya termasuk paragraf persuasi. Kita lihat kalimat terakhir. Oleh karena itu, ya, sebagai siswa, marilah kita mulai membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ada kata apa? Marilah, berarti ajakan, termasuk paragraf persuasi. Jawabannya adalah D. Siapa yang jawabannya betul? Nah, pintar. Yang belum betul tidak masalah. Nah, besok kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Oke. Sekarang lanjut soal nomor 9. Prediksi yang terjadi. Ini kita kayak dibuat suruh jadi dukun gitu ya, pura-puranya, tapi bukan dukun yang benar. Jadi ada sebuah cerita, ada ilustrasi, kemudian kita disuruh membayangkan apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, ini di ceritanya di sini ada anak yang bermain game terus-terusan. Ya, prediksi apa yang terjadi jika sering bermain game? Mana yang sesuai? Ini cari yang paling lengkap juga. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah C. Terkena kelainan mata dan kelebihan berat badan, obesitas. Ya, oke. Lanjut nomor 10. Ini perbedaan dan persamaan dua teks. Tapi ini yang dipakai, yang keluar adalah disuruh mencari persamaan isi dua teks. Ya. Yang sama apa dari dua teks tersebut? Persamaannya apa? Persamaannya adalah waktunya sama tidak? Tidak. Tokohnya? Tidak. Yang sama-sama ada di Yogyakarta, bakpia patok dan batik. Kegiatannya juga berbeda. Yang satu tentang membicarakan bakpia, yang satu membicarakan tentang batik. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita
masuk ke soal nomor 11 ya. Ini sangat mudah ya. Disajikan sebuah data, kalian hanya disuruh untuk melengkapi dari data yang belum ada. Ilustrasinya sudah ada di atas. Ini diminta untuk melengkapi data bulan Agustus, September, dan Oktober. Soal ini menggunakan penghitungan matematika, jadi harus cermat ya. Agustus jadi berapa? Ditambah 10, 210, September jadi 205, dan Oktober 220. Jawabannya mana? D. Oke. Lanjut, sekarang di nomor 12. Nah, 12 sampai 14 ini menggunakan satu bacaan. Sudah dibaca toh? Nah, tentang pelajaran untuk Horsi. Nah, ada sekelompok kuda yang berada di pinggir hutan. Ada satu kuda yang tidak mau mengikuti nasihat orang tua toh. Oke. Sekarang untuk soal nomor 12 ini menjawab pertanyaan. Horsi menolak ajakan teman-temannya untuk pulang karena apa? Ada di paragraf atasnya. Horsi belum pulang karena ia masih ingin menakut-nakuti binatang lain. Ini yang sudah dicetak merah ya. Berarti jawabannya B ya. Ia ingin menakuti para binatang yang lain. Oke, selanjutnya latar cerita. Sini yang ditanyakan adalah latar waktu dan latar tempat. Tadi disebutkan di atas ada hari menjelang sore. Berarti sudah sore belum? Sudah hampir sore. Berarti sudah sore belum? Belum. Berarti ketika terjadi peristiwa ini, cerita ini itu masih siang hari. Tempatnya di mana? Tadi menuju hutan. Berarti ada di itu latar tempatnya. Siang hari di pinggiran hutan. Jawabannya A. Oke. Lanjut nomor 14. Bagaimana watak Harsi pada cerita tersebut? Harsi itu siapa? Yang mau pulang atau tidak mau pulang? Harsi adalah yang mau pulang. Nah, coba perhatikan. Yang Bu Penny beri warna yang bold. Ayo kita pulang, ingat nasihat ibu kita, kata Harsi. Akhirnya Harsi dan Patuna pulang lebih dulu. Berarti dia mengikuti nasihat ibunya tidak? Iya, tidak seperti si Horsi. Si Harsi dia wataknya adalah patuh karena dia mengikuti nasihat dari ibunya. Oke, selanjutnya nomor 15. Mengartikan atau memberi makna salah satu kata pada paragraf. Di sini ada kata matahari. Apa makna kata matahari? Menerangi sesama dengan tulus, seperti halnya matahari yang menyinari bumi, tidak mengharapkan balasan. Oke, lanjutnya makna kias pada puisi. Di sini makna kias jendela. Jendela ada pada buku adalah jendela dunia. Makna kias ini bukan makna sesungguhnya. Jendela bukan jendela yang ada di rumah kita. Berbeda, kalau itu namanya makna denotatif, makna sesungguhnya. Ini yang makna bukan sesungguhnya. Jendela yang dimaksud adalah buku sebagai pembuka pengetahuan. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di nomor 17. Oke, disuruh mencari kesimpulan dari sebuah cerita. Dibaca dulu paragrafnya, dipahami apa kesimpulannya. Di sini apa? Nilai Siti semakin membaik karena termotivasi oleh ejekan teman-temannya. Begitu diajak teman-temannya, dia langsung semangat belajar, kemudian nilainya menjadi baik. Oke, itu yang B ya. Oke, lanjut. Sekarang 18 sampai 21 ini satu cerita tentang cerita yang berjudul Penyesalan Felisa. Dia anaknya pinter tapi sombong sehingga tidak disukai oleh teman-temannya. Suatu ketika temannya yang bernama Visa punya ide untuk apa? Ngerjain. Nah, dia dikasih soal SMP. Bisa nggak dia? Nah, kita jawab pertanyaan di sini. Oke. Ada kata disuruh mengartikan atau maksud pernyataan dalam kalimat. Felisa terpana mendengar ucapan Elina. Terpana apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah Felisa merasa heran mendengar ucapan dari Elina. Jawabannya A. Oke, lanjut soal 19.
awal terjadinya konflik, masalah itu datang kapan? Ada masalah muncul dalam cerita itu kapan? Yaitu ketika Felisa yang sombong, angkuh, dan kasar pada temannya. Kalau Felisa itu tidak sombong, tidak angkuh, akan ada masalah tidak? Tidak. Gitu maksudnya itu, yaitu awal konflik. Nanti di pembelajaran selanjutnya nanti akan ada akhir konflik juga. Gitu. Kalau akhir berarti endingnya, selesainya konflik itu kapan? Kalau ini awal ya, jawabannya C. 20. Amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui karyanya. Jadi apa toh pesan moral? Kalau tiap hari Senin biasa kita upacara itu kan ada amanat pembina upacara. Pasti yang disampaikan amanatnya itu pasti baik atau enggak? Mesti hal-hal yang baik. Begitu juga dengan amanat pada cerita. Itu adalah pesan-pesan yang baik yang terkandung dalam cerita tersebut. Ini apa amanat dari cerita ini? B ya, sikap sombong, angkuh, dan kasar tidak akan membuat kita dijauhi oleh teman. Kemudian 21. Tema. Tema itu gagasan pokok yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Dalam cerita tersebut, temanya ki apa toh? Gitu ya. Kalau yang biasa ada di kita di kelas 6 itu nanti yang muncul temanya biasanya ada budi pekerti, ada pendidikan, ada lingkungan, ada kesehatan. Nah, kalau tentang Felisa tadi itu apa? Kita lihat di amanatnya, gitu ya. Meskipun itu kejadiannya di sekolah, temanya bukan tentang pendidikan, tapi seorang anak yang sombong dan angkuh yang akhirnya sadar. Berarti apa temanya? Budi pekerti ya, jawabannya A. Gitu ya. Oke, kita lanjut, masih ada 4 soal lagi ya. Ini ya, nilai moral positif ini hampir sama dengan amanat ya. Nilai moral positif, hal yang baik yang dapat diambil dari cerita. Ini tentang seorang anak yang bernama Wawan menemukan dompet. Dia ragu antara dompet itu mau diambil atau dikembalikan ke bapaknya. Bapak sih yang punya dompet tersebut, tapi akhirnya si Wawan memutuskan apa? Menyerahkan dompet itu kepada sang pemiliknya. Apa nilai moral positifnya? Nah, selalu berperilaku jujur dimanapun kita berada. Oke. Kemudian nomor 23, keteladanan tokoh. Teladan itu contoh. Nah, contoh yang bisa diambil dari seorang tokoh Wawan itu apa? Tentunya contoh yang baik, bukan contoh yang buruknya. Apa? Sikapnya yang berani mengambil keputusan dengan tepat. Oke. Terakhir, belum terakhir ya, masih ada nomor 25. 24, ini penggunaan kata depan. Pak Guru menyerahkan hadiah titik-titik Ani. Ini namanya nanti pakai ada kata depan macam-macam ya. Besok untuk selanjutnya juga ini jelaskan lagi. Kata depan insani. Insani itu belakangnya orang gitu ya. Kalau Ani itu kan orang ya. Jadi kita pakainya untuk kata depan insani itu pakainya kepada. Berbeda dengan Budi mengumpulkan tugas titik-titik ruang TU. Nah, ruang TU itu kan bukan orang, bukan insani, jadi bukan kepada tapi di. Ya. Budi mengumpulkan tugas di ruang TU. Nah, tapi karena ini Ani itu insani atau orang, jadi menggunakan kata depan kepada. Jawabannya C. Oke. Terakhir, ungkapan. Nah, ungkapan ini bukan. Ini sudah beberapa kali mungkin ya sudah pada tahu. Ini pilihannya di sini ada tangan kanan. Tangan kanan itu orang, kepercayaan. Buah tangan, oleh-oleh. Tangan hampa, tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Buah hati itu anak. Nah, sedangkan kalimat yang disuruh melengkapi, setiap datang ke rumah kami, paman selalu membawa apa berapa? Membawa buah tangan atau oleh. Oke, alhamdulillah selesai ya, sudah 25 soal. Nanti silahkan kalian cocokkan mana yang salah, mana yang betul. Silahkan ditulis di rekapan soal yang sudah disediakan. Untuk nilai nanti bisa dikalikan 4 ya. Kalau betul semua otomatis 100. Ini kan ada 25 soal ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Penny sampaikan untuk pembahasan kita yang pertama ini. Insya Allah nanti selanjutnya
kita lakukan pembahasan-pembahasan lain, atau mungkin kalau tidak berbentuk soal pun nanti berbentuk materi yang sudah sesuai dengan kisi-kisi ujian nasional gitu ya. Tetap semangat ya anak-anakku ya, meskipun kita belajar secara daring, belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah ketika kita semangat, ketika kita ada niat untuk belajar, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Amin ya. Terima kasih, Bu Penny cukupkan sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.